Benar ya Tuhan, kami sangat-sangat rindu untuk mendengar firman Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan hadir dalam kehidupan kami dalam situasi genting ini, dalam situasi yang kami alami saat ini. Kami rindu kekuatan Allah, kami rindu kebenaran Tuhan untuk menghadapi akhir zaman ini. Kami mau dikuatkan dan kami mau disiapkan. Kami siap menghadapi segala sesuatu di akhir zaman. Bapa di surga, kami tiba saatnya mendengar kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab dari Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Sudah dapat? Saya akan membacakan bagi kita semua. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hidup sebagai Anak-anak Terang. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur di hadapan Tuhan bersama-sama. Dalam situasi saat ini kita boleh kembali di dalam rumah Tuhan, beribadah bersama-sama. Kita bersyukur Tuhan kasih waktu untuk bersekutu di akhir zaman ini. Bayangkan banyak gereja yang tidak bisa mengikuti ibadah karena tidak sesuai dengan protokol, karena mungkin gerejanya kecil, jadi tidak bisa melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kita bersyukur gerejanya luas, jadi bisa melaksanakan protokol kesehatan. Untuk itu kita bersyukur di hadapan Tuhan bisa mendengarkan khotbah pagi ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan ini saya memberi tema adalah hidup bijaksana di akhir zaman. Hidup bijaksana di akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di kehidupan kita pada saat ini kita banyak mengalami tantangan, masalah. Pergumulan kita adalah COVID, dan Indonesia menggumuli hal itu. Semua orang menggumuli hal itu. Dan bukan hanya
juga masalah di dalam diri kita, masalah dalam keluarga kita, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam pelayanan. Itu yang selalu kita gumuli. Namun, apa yang harus kita lakukan untuk hidup bijaksana, untuk menghadapi hidup bijaksana, untuk siap sedia menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan, supaya kita menjadi kuat menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau melihat dalam kitab Efesus ini, sebelum teks ini dia berbicara tentang manusia baru, dan pasal 5 berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Jadi dalam seputar teks ini berbicara tentang orang yang sudah percaya Kristus, orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus, orang yang sudah mengenal Kristus, orang yang sudah menyangkal dirinya kepada Kristus. Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai anak-anak terang, sebagai orang yang mengaku percaya Kristus, bukan percaya saja. Ada aturan yang harus kita laksanakan, ada tugas khusus yang harus kita laksanakan di dalam diri kita dan kepada orang lain. Ada tugas, bukan hanya percaya begitu dan sudah selesai. Ada tugas. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk hidup bijaksana, saya menulis ada 4 prinsip yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita menurut teks ini, supaya kita siap sedia menghadapi segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, supaya kita siap menghadapi di akhir zaman ini. Bagaimana sikap kita menghadapinya? Pertama, saudara, memperhatikan dengan saksama hidup kita. Ini penting, memperhatikan dengan saksama hidup kita. Yang menjadi pergumulan bagi setiap kita adalah ada begitu banyak orang yang memperhatikan diri orang lain, yang sibuk memperhatikan diri orang lain. Bagaimana pakaian mereka, bagaimana sikap mereka dalam keluarganya, bagaimana cara hidup mereka. Bahkan dia lupa memperhatikan dirinya sendiri karena dia sibuk memperhatikan orang lain. Untuk kalau dia belajar dari segala sesuatu dari orang lain, kalau dia hanya cerita tentang keburukan orang lain, itu lebih cilaka, saudara. Kita sibuk melihat kehidupan orang lain dan kita lupa akan kehidupan kita sendiri. Ini sangat penting, saudara, bahwa hal-hal kecil pun kita perhatikan dari orang lain, dan itu menjadi pembicaraan di dalam komunikasi kita dengan orang lain, pembicaraan dalam diri kita, pembicaraan dalam keluarga kita terhadap kehidupan orang lain. Bahkan saya pikir kalau orang itu disuruh coba ceritakan kehidupan si A, si B, si C, saya yakin dia pasti hafal dari A sampai Z. Oh, si C ini selalu pakaiannya kayak ini, contohnya seperti ini. Dia hampir hafal karena dia hanya melihat kehidupan orang lain tanpa menyadari ada hal yang perlu kita perhatikan diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Alkitab mencatat, saudara, bahwa mengajak dan menegur orang lain adalah orang-orang yang hidupnya benar. Yang pantas menegur orang lain adalah orang-orang yang hidupnya benar, memperhatikan hidupnya sendiri. Jadi wajar sekali kalau saudara-saudara, Bapak Ibu, menegur dan memperhatikan dan menasihati orang lain dan tidak mendengar hal itu. Wajar sekali kalau kita tidak memperhatikan diri kita sendiri. Wajar sekali dia menolak kita, tidak mendengar kita. Tapi yang pantas menegur orang itu adalah orang-orang yang memperhatikan
dalam kelakuan yang baik, sikap yang baik. Itulah orang-orang yang pantas menegur dan menasihati orang itu. Kalau belum hidup dalam kebenaran itu, jangan coba-coba menegur orang lain. Jangan coba-coba. Orang itu akan tidak mendengar kita. Pasti dia akan berkata, kamu aja juga berperilaku seperti itu. Contohnya seperti itu. Saudara, ini yang paling penting, bahwa sikap kita, perkataan kita harus kita jaga. Setiap kata yang keluar dari mulut kita harus kita pilih. Karena yang dinilai orang adalah sikap hidup kita. Supaya kita mau didengar orang lain, diri kita terlebih dahulu kita benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi perlu kita perhatikan bahwa yang paling penting membenahi diri sendiri, memperhatikan diri sendiri, memperhatikan kebutuhan diri sendiri, terutama kebutuhan rohani, sifat yang baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pikir maksud Paulus di sini adalah begini. Saya melihat mustahil kita menjaga kemurnian hidup, mustahil kita bisa menjaga kesucian hati kita kalau kita tidak punya perhatian secara khusus pada diri kita. Kalau kita tidak punya perhatian pada kebenaran Allah, kalau kita tidak punya perhatian secara khusus menjaga kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, mustahil kita bisa mencapai hidup yang maksimal, menjaga hati kita sampai akhir zaman. Saya pikir Paulus berkata seperti itu. Artinya di dalam hal ini kita punya usaha, kita punya tekad untuk memperhatikan diri kita supaya menjaga kebenaran yang Tuhan berikan, supaya kita boleh hidup dalam kebenaran. Jadi mustahil jalan-jalan terus, nggak akan bisa, karena kita tidak memperdulikan dan tidak memperhatikan kebutuhan rohani. Dan yang kedua, saudara, punya kerelaan hati untuk mau dibentuk. Saya pernah berbicara tentang punya kerelaan hati yang dibentuk. Dulu saya berbicara tentang hal itu, dan saya baca lagi. Artinya dikatakan jangan seperti orang bebal, hidup sembarangan saja, tidak memenuhi kewajibannya, tidak punya perhatian khusus pada dirinya. Karena kemalasannya, ia menjadi bodoh, ia menjadi bebal, tidak punya perhatian secara khusus. Artinya dia hidup begitu aja. Mati sekarang ya mati, makan sekarang ya makan, ya udah, tidak ada tujuan hidup secara khusus. Jadi penting sekali kita menjauhi diri seperti sifat orang bebal, dan yang harus kita tiru adalah hidup orang arif, hidup bijaksana, hidup yang dikaruniakan Tuhan di dalam kehidupan kita, roh yang dikaruniakan Tuhan di dalam kita, yang dipimpin oleh Allah, yang diberi hikmat oleh Allah, supaya kita hidup bijaksana seperti orang arif. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang tidak mengalami perubahan dalam hidup mereka. Banyak orang yang tidak mengalami peningkatan di dalam diri mereka, tidak mengalami pertumbuhan rohani, karena satu, mereka tidak mau diajar. Dua, mereka tidak mau mendengar nasihat. Tiga, mereka tidak butuh Tuhan. Keempat, mereka menjauhkan diri dari persekutuan. Yang kelima, mereka tidak mendengar apa kata Alkitab. Dan mereka tidak mau hidup bijaksana. Mereka tidak mau memperhatikan diri mereka. Mereka hanya mau sibuk memperhatikan orang lain. Makanya kita dituntut untuk hidup sebagai orang arif, hidup sebagai orang bijaksana,
untuk menghadapi akhir zaman ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah orang bebal kondisinya sangat tidak baik. Kenapa? Karena ia berjalan tanpa tujuan. Ia berjalan tanpa misi. Dia hanya berjalan untuk hidup. Dia hanya berjalan untuk makan tanpa tujuan yang mulia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka sangat-sangat perlu kita perhatikan untuk mau diajar, mau dididik oleh kebenaran. Orang yang tidak perlu Tuhan, orang yang tidak perlu penasehat, orang yang tidak perlu diajar, itulah orang-orang yang bebal. Karena mereka tidak butuh Tuhan. Tapi kita yang butuh Tuhan, kita yang butuh diajar, kita yang butuh persekutuan adalah orang-orang yang paling bijak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga adalah mengejar kebenaran. Mengejar kebenaran. Dikatakan di sini adalah usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah. Di sini ada upaya untuk mengejar dan mendapatkan kehendak Tuhan, meraih kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Ada usaha, ada upaya, ada kerja keras untuk mencapai. Kita tahu bahwa Tuhan yang memberi, tapi sekali lagi kita bukan robot. Kita bukan robot, di remote jalan kan. Kita punya hati, pikiran, punya kehendak untuk berjalan. Kehendak itu dipimpin Allah. Benang yang diberikan Allah. Tapi jangan sampai benang itu kita dibawa jauh, yang di luar dari kehendak Allah. Kita diikat oleh Allah, tetapi hidup dalam kebebasan, kehendak bebas, tapi dalam ikatan, bukan dalam kehendak bebas yang diikat oleh motivasi diri yang tidak baik, yang menuju kebinasaan. Saudara, saya melihat bahwa di dalam Alkitab ada aturan yang sangat penting kita perhatikan. Alkitab adalah petunjuk hidup kita, setting hidup kita. Ilustrasinya seperti ini, saudara. Kita punya HP masing-masing. Di dalam handphone kita ada aturan, ada setting. Kalau tidak percaya, coba setting salah satu aplikasi kita. Itu akan mengakibatkan aplikasi itu menjadi baik atau tidak baik. Jadi kalau kita ingin baik, berarti kita harus setting dengan baik. Artinya hidup orang Kristen harus selalu melihat dan mengejar kebenaran firman Allah, karena disitulah self control kita. Ada yang salah di dalam diri kita, ayo lihat Alkitab. Karena Alkitab itu akan menegur dan mendidik dan mengajar kita seperti yang dikatakan 3 Timotius 3 ayat 16. Bahwa Alkitab adalah petunjuk kita, setting kehidupan kita. Saudara, yang menjadi pertanyaan yang satu kali lagi untuk mengejar kebenaran, berapa banyak orang Kristen yang memperlakukan pembacaan Alkitab di dalam keluarga mereka? Berapa banyak keluarga Alitea memperlakukan pembacaan Alkitab di dalam keluarga mereka? Berapa banyak orang Kristen menerapkan pembacaan Alkitab itu? Suatu pertanyaan besar. Saya tertarik dengan judul ini, saudara. Dulu saya harus buat skripsi tentang judul ini, meneliti. Karena saya melihat teknologi hampir menggeser kita, menghanguskan kita, menghajar kita. Dan seharusnya teknologi itu akan membantu kita. Cuma sekarang teknologi itu hampir hidup bersama kita.
Artinya, saya melihat bahwa kita dikalahkan teknologi, hampir dikalahkan. Alkitab kita tidak buka lagi, tidak baca lagi, karena kita sibuk di teknologi. Itu memang penting, tapi kita punya dasar Alkitab yang harus kita baca. Maka sangat penting bahwa kita menerapkan pembacaan Alkitab di dalam keluarga. Saudara, adakah di antara kita yang selalu menerapkan pembacaan Alkitab di dalam keluarga kita setiap malam? Kalau belum, saudara, coba lakukan dan lihat perubahan kita. Karena itu akan melihat Tuhan kita berkata di dalam firman-Nya. Saudara, yang paling celakanya adalah kalau orang menganggap bahwa membaca Alkitab itu cuma hari Minggu doang. Ini yang paling celaka. Kalau datang hanya buka Alkitab pada hari Minggu doang. Saudara, tidak cukup mendengar khotbah di mimbar. Tidak cukup orang-orang hamba-hamba Tuhan berkata di sini. Tapi kita punya dorongan, inisiatif sendiri untuk mendengar dan belajar firman, merenungkan firman itu. Kita harus punya inisiatif, bukan hanya mengandalkan khotbah di mimbar. Kalau pas dengar khotbah, kalau kita mengandalkan khotbah di mimbar pas ngau, artinya kita punya inisiatif sendiri untuk belajar firman Tuhan. Ada usaha. Ilustrasinya, saudara, begini. Kita punya modal kebenaran, punya pengenalan yang baik akan Tuhan, punya pengenalan akan Tuhan. Ketika menghadapi situasi yang sedikit modal tidak bisa membangun usaha, yang banyak modal pasti bisa membangun usaha. Saya pikir bahwa orang yang sedikit modal ketika dia berlari mengikuti lomba, berapa kilo dia udah capek, dia udah menyerah, karena dia punya pengenalan Tuhan yang sedikit doang, karena hanya membaca firman Tuhan pada saat hari Minggu. Tapi saya yakin orang yang benar-benar hidup dalam kebenaran, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengejar firman Tuhan, saya yakin dia sampai di garis finish. Tapi dia bawa belur, tapi dia punya mahkota yang besar yang disediakan Tuhan. Tapi dia tidak ada penyesalan dalam dirinya. Dia mengucap syukur karena Tuhan bawa sampai akhir finish. Bawa belur. Itulah ciri kita mengejar kebenaran. Bahwa mengejar kebenaran, percaya kepada Kristus tidak selamanya hidup benar, tidak selamanya hidup kita selalu aman-aman saja. Selalu ada tantangan untuk memuatkan kita dalam kepercayaan Tuhan. Iman kita kokoh, saudara. Saudara-saudara, saya yakin sekali bahwa orang yang mengejar firman Tuhan dan mengejar kebenaran, mereka pasti kuat hidup dan mereka pasti siap sedia menghadapi akhir zaman. Mereka tidak akan kaget kalau ada masalah. Mereka tidak akan kaget melihat pandemi. Mereka tidak akan kaget melihat apapun yang terjadi, karena mereka kuat terlebih dahulu. Tapi orang yang tidak membaca firman Tuhan, pasti mereka akan kaget. Wow, kenapa Tuhan tidak adil? Wah, kenapa jadi seperti ini? Karena mereka tidak mau mengejar kebenaran dan mereka tidak mau membaca firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang keempat, yang terakhir, yang terakhir, menjaga perkataan kita. Ini yang paling penting. Penting sekali ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita itu kita harus pilih, melihat. Perkataan ini di kitab Yakobus itu menjelaskan tentang lidah. Lidah itu bisa terbakar, saudara.
Artinya komunikasi itu bisa merubah suasana menjadi buruk menjadi baik. Jadi kita harus pilih kata-kata yang baik, seperti pujian mazmur, seperti nyanyian rohani yang kita panjatkan kepada Tuhan. Orang Kristen harus memilih kata yang baik yang harus diucapkan kepada sesama untuk menjaga komunikasi, menjaga hubungan antara sesama. Kalau udah salah lidah, salah ucap, itu bisa membahayakan. Ngomong A di sini, di sana ngomong B, sampai ngomong C sampai Z, akhirnya jadi malapetaka. Saudara, bahwa banyak orang yang mudah mencibir, mudah menghakimi, mudah menggolok, karena mereka tidak dibenahi pikirannya. Mereka salah konsep. Mereka tidak menjaga mulut mereka. Mereka tidak memilih kata, asal bicara, sehingga mengakibatkan hal yang tidak baik, sehingga merusak komunikasi, merusak hubungan antara orang. Jadi dikatakan bahwa ucap syukur senantiasa dari nama Tuhan. Harus memilih kata-kata yang baik, seperti kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, seperti kita menyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Seperti itulah yang kita harus terapkan di dalam diri kita antara sesama kita, memilih kata yang baik, supaya hubungan kita dengan orang lain itu baik. Saudara, yang paling terakhir adalah bagaimana kita hidup bijaksana. Bagaimana kita kuat siap sedia menghadapi suasana ini. Yang penting kita pelajari, ada 4 yang kita pelajari pagi ini adalah memperhatikan dengan saksama hidup kita. Dan yang kedua, punya kerelaan hati untuk mau dibentuk. Dan yang ketiga, mengejar kebenaran Allah, mengejar firman Tuhan. Yang keempat adalah menjaga perkataan kita. Supaya mari kita terapkan 4 hal ini, supaya kita kuat menghadapi akhir zaman ini, supaya kita kuat menghadapi segala sesuatu, supaya kita siap sedia menyambut apapun yang terjadi, supaya keluarga kita kuat, pribadi kita kuat, orang lain di sekeliling kita kuat karena kehadiran kita. Kiranya kita senantiasa diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan, karena pertolongan-Mu kami boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati jemaat yang sudah hadir pada saat ini, sehingga mereka menjadi pelaku dan kami semua menjadi pelaku akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati sehingga firman kami tidak lupa dan kami senantiasa mengingat sampai akhir zaman dan sampai kedatangan Tuhan yang berkenan. Terpujilah nama Kristus. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.